Apa yang akan kamu lakukan jika pengalaman masa lalu terus menghantui? Pada bulan lalu, saya melakukan semi konseling bersama klien saya yang mana dia mengalami trauma karena perundungan dia sewaktu SMP. Hal ini membuat dia mengalami kecemasan secara emosional yang memang berlebihan serta takut akan bersosialisasi apalagi antara lawan jenis. Hingga pada akhirnya dia juga pernah melakukan menyakiti dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwasanya pengalaman traumatis sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Yang mana pengalaman traumatis ini harus kita cegah atau enggak harus kita tangani untuk keberlangsungan dampak yang akan datang. Apakah kalian juga mengalaminya dan bingung harus seperti apa dan solusi-solusi seperti apa yang harus kita lakukan jika kita terjebak dalam pengalaman masa lalu? Salah satu langkah praktis yang dapat kita lakukan ketika kita terjebak dalam pengalaman masa lalu, yang pertama, harus selalu ingat bahwasanya pengalaman tidak dapat kita ubah. Yang kita ubah di sini adalah respon kita terhadap situasi dan kondisi pada saat ini. Yang kedua, kita bisa melakukan journaling ataupun mencatat. Kita dapat mencatat hal-hal yang memang kita rasakan dan kita pikirkan saat kita cemas atau enggak hal-hal yang memang mengganjal pada pengalaman kemarin. Setelah kita mencatat dan melakukan journaling, hasil dari pikiran-pikiran, catatan-catatan negatif yang kita catat, seterusnya kita dapat melakukan evaluasi, di mana kita menilai bukti yang mendukung ataupun yang menentang dari hasil yang kita catat tersebut. Setelah kita melakukan evaluasi, kita bisa melakukan teknik selanjutnya yaitu teknik pernapasan yang bisa disebut dengan teknik mindfulness. Teknik mindfulness ini dilakukan dengan cara 4 kali bernapas dan 4 kali menahannya dan 6 kali menghembuskannya. Bisa kita contohkan. Jika Anda terbantu melalui 2 metode ini, cobalah Anda lakukan di rumah. Kedua hal ini merupakan teknik cognitive behavioral therapy atau yang kerap kali kita sebut terapi CBT. Yang mana terapi ini atau psikoterapi ini berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Lalu, mengapa CBT dipilih dalam menyelesaikan permasalahan kecemasan? CBT ini bermanfaat untuk mengubah perilaku dan mengubah pola pikir yang memang tadinya negatif hingga akhirnya menjadi positif. Temuan hasil semi konseling kemarin menjelaskan bahwasanya klien satu ini mengalami kecemasan yang sangat berlebihan. Pengalaman trauma-trauma yang memang sangat menempel pada otaknya hingga akhirnya dia merasa bersalah dan merasa ketakutan yang memang sangat berlebihan. Tertarik untuk mencoba kedua hal itu? Video ini hanya dibuat untuk sekedar edukasi. Jika ada salah referensi, mohon dimaafkan. Dan jika ada salah dan ingin berdiskusi, silahkan di kolom komentar. Ingat, Anda tidak sendirian untuk menghadapi situasi dan kondisi ini. Ambil langkah kecil untuk menerapkan terapi ini dan jangan ragu. Datang kepada ahli dan layanan konseling kampus ataupun lab tasawuf psikoterapi. Langkah menuju pemulihan adalah hal yang sangat berharga.